Tapi juga jangan takut, karena ini masuk kondisi normal masih. Oke. Kalau sudah 1.500 baru. Ya. Oke. Ada tulisan 1:300. Teman-teman siapin enzim saya 1 botol. Teman-teman pertama. Enzim. Artinya apa, Bu? Kalau ibu punya 1 liter enzim, ini 1 cc, 1 liter dicampurkan dengan 300 air. Jadi sifat paling mendasar enzim larutan ini akan bereaksi justru kalau diencerkan, bukan murni seperti ini. Ini masih murni. Diencerkan berapa? Karena ibu mau menggunakan detoksifikasi, ukurnya 1:300. Nanti ibu ada yang sudah punya belum? Angkat tangan yang belum punya, Bu. Yang belum punya? Oh, belum punya. Oke, teman-teman siapin botolnya nanti. Kita kasih gratis. Tapi ibu mohon sendiri ya, karena belum sampai siapin. Nanti di akhir sesi, ibu minta sama teman-teman panitia, Pak saya minta enzim. Botolnya kita siapin. Ibu bawa sebanyak-banyaknya apa? Gratis. Ya. Oh gitu. Oke, 1:300 detoksifikasi. Salah satunya adalah ibu nanti punya enzim, sampai di rumah malam mau tidur, ibu rendam kakinya. Mohon maaf bagi yang karyawan, mohon maaf bagi ibu yang aktif yang sehari-hari pakai sepatu terus, bahkan pakai kaos kaki, itu bagus tapi nggak sehat. Kenapa? Karena mendapatkan udara oksigennya kurang. Nah, malam zaman dulu bapak mbah kita, kalau kita capek dia pakai air garam. Ini persis. Ibu ambil air dimasak. Ya, ingat ya, pertama masaknya perhatikan tidak boleh mendidih. Ya, suam-suam. Air ini. Enggak, air enzim yang coklat. Suam-suam kok sekutu ya. Sementara kalau anak ibu panas yang dibilang apa? Nah, ya kan? Kenapa nggak punya saya nggak saya? suam-suam? Lagi makan aja punya saya. Nggak mungkin suam-suam. Ya itu nggak apa-apa. Iya ya, jangan panas. Setelah itu ibu ambil ember, tuangkan tadi, sampai air biasa lah, kira-kira 10 liter, supaya 2 kaki terendam. Dan terendamnya sampai mata kaki, karena saya wudhu mata kaki. Ya. Nah, kira-kira ibu menggunakan air untuk rendam air butuh berapa liter? Sampai nggak 300? Rendam kaki sampai 300 liter? Nggak mungkin. Pernah dulu. Anggaplah ini perlu 10 liter, sepakat 10 liter ya? 10 liter, cukup nggak, Bu? Cukup ya, sampai kerendam. Seember. Nah, kalau yang 300 ini saya rubah lebih sedikit dari 10 liter, kira-kira enzimnya yang 1 liter menjadi berapa? Ayo yang SD matematikanya 10. 1 liter. Nah, ayo Bu. Seper berapanya ya? Saya juga sama, kalau matematika salah terus. Tapi kalau transferan uang, cepat saya. 10 tambah 10, 20 gitu. Berapa, Bu? Ya, saudara sama teman 0,003 ya, Pak. Ayo, yang meleset. berarti 30 mili. 30 mili. Nah, ukurannya kira-kira segini. Ini tutup. 1 tutup. Nah, 1 tutup. Ibu ambil enzimnya tutup ini sebanyak 3 kali. 3 ini lah. Dicampurkan sama tadi. 10 sama liter. yang tadi masak dulu. Rendam air. Kakinya direndam dua-duanya. Lepaskan semua baju, semua kaos lepas semuanya. Ya. Sampai kapan? Jangan ada waktu. Kita nggak bicara waktu. Sampai airnya itu tidak terasa hangat lagi. Terus angkat kakinya ibu, kamu tidur nih. Ambil anduk itu dilap, langsung ibu tidur, biarkan yang itu. Yang bekas kakinya itu biarkan. Kapan digunakan? Besok bangun tadi. Subuh itu kan sudah adem. Jangan dibuang. Cemplungkan ke toilet. Karena ini ada bakteri yang bagus, upaya safety tank tidak cepat penuh. Alhamdulillah seluruh orang-orang teman-teman Bali sebanjar Batu Borong sudah pakai semua. Mereka bicara terima kasih kepada kami. Makasih Pak Haji, kami cuma 1 saya diberi oleh pengusaha WC. Nggak ada. Iya, nggak ada yang mesen. Kamu ya, oke kalau itu manfaatnya. Manfaat yang kedua, coba ibu lihat. Manfaat yang kedua, coba ibu lihat nomor 8. Nomor 8. Yang tadi, yang kuning. Ketemu obat luka.
justru nggak pakai ini Bu. Dia tidak pakai pengenceran. Kental. Di tempat ini, itu rata saya dipakai bukan. Di salah satu tahun ada peserta jamaah kami yang kena pisau. Ini ya. Langsung dicelup ini Bu. Celup. Nggak usah di makanya kalimatnya apa? Murni. Benar ya? Ya. Ya. Lanjut. Tetapi Ibu Roksukon menciptakan ini bukan untuk yang saya jelaskan tadi. Ya, ini untuk mengembalikan lingkungan 3 hal: mengembalikan air, mengembalikan udara ini, mengembalikan tanah. Ketiga ini dirawat dengan ekoenzim sehingga yang selama ini kita hajar bumi kita dengan kimia, ini masalahnya sekarang jadi tobatan nasura karena pakai ini. Makanya pohon-pohon di sebelah kanan ada pohon tidak pernah kita pakai pupuk, yang namanya pupuk kimia. Semua pakai ekoenzim. Ya, jelas itu ya. Oke, sekarang Ibu langsung yang cepat. Kaidah membuat ekoenzim, ingat metodenya Bu. Metodenya mengacu metode 3M tadi. M pertama, murah. M kedua, mudah. M ketiga, fungsi. Manfaat. Multifungsi. Multi itu lebih dari satu. Ibu yang dapat WA tadi, berapa manfaat itu? Banyak. Ada berapa? Berapa tuh? Banyak, itu yang disebutkan. Yang akan disebut masih banyak lagi. Ya, seperti ini. Ya. Teman-teman, mudah. Ibu perhatikan, saya nanti sekali ngasih contoh kepada ibu semuanya. Saya jamin 100% ibu bisa. Itu mudah. Murah. Ibu sekali lihat, ibu saya jamin masih bilang murah. Bekas buah-buahan. Multi manfaat bagi yang sudah. Saya minta mohon maaf sekali lagi, yang waktu sosialisasi, yang dapat pembagian ekoenzim dan sudah dipakai, angkat tangan. Gak usah malu-malu. Saya. Yang sudah dipakai. Sudah. Oke. Minta tolong Pak Dimen punya, Pak Ekon punya. Tolong Bu, bisa bantu share ke kita. Salah satu yang ibu rasakan. Testimoni Bu. Mati, Ya. masa? Yang ibu rasakan. mati. Ini dia bilang 3M. Yang pertama apa? Mudah. Yang kedua mudah. Ya. Yang ketiga multi manfaat. Dibolak-balik nggak apa? Ya. Silakan Bu. Aku Ya, bikin. terima di rumah kasih bikin. dengan kesempatan yang telah diberikan kepada saya Bikin untuk testimoni penggunaan ekoenzim. Iya. Alhamdulillah sudah saya praktekkan di tanaman cabai. Cabai saya kan menanam cabai. Itu sudah mulai kerintil-kerintil istilahnya. Sampai dia rontok daunnya di pot. Waktu itu saya tanam di pot. Kemudian saya kasih sesuai dengan petunjuk Pak Mas Puron, dikasih ekoenzim. Jadi batang yang sudah rontok daunnya itu bisa tumbuh lagi Pak. Alhamdulillah. Dan sekarang sudah berbuah. Gitu. Mungkin itu saja testimoni dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah. Untuk saya jangan lupa. Kalau testimoninya bagus sekali, saya kasih 1. Pak, ini apa namanya? Itu asam. Jadi ini Bu, salah satu yang ibu minum di botol yang kami bagikan, Iya. itu air hujan. Kalau masih dalam bentuk belum diproses, Allah masih berikan satu pasang. Pasangannya adalah basa dan asam. Ini, ya ini masih orisinal, bahan bakunya. Yang dikenal-kenal dulu, itu masih ada. Diproses untuk memisahkan asam banget, basa banget. Kalau asam yang dipegang ini, salah satunya mohon maaf, bisa mengurangi pabrik minyak yang di wajah. Ibu, kalau sudah punya asam, nanti boleh dicampur ekoenzim. Ekoenzimnya 1:5. Oh, 1:5. Satunya ekoenzim, 5-nya air. Air. Air asam. Ya, ingat airnya asam, air hujan. Oh, air hujan. Kenapa? Kalau ibu ekoenzim campur dengan air biasa, maksimal 3 hari baunya luar biasa. Karena ini organik. Tapi kalau ekoenzim dicampur air asam, kami sudah mencoba berbulan-bulan nggak apa-apa. Terkadang kita sudah ngisi belum tentu habis.
Makanya saya sarankan pakai ini aja. Ya Bu ya. Oke, nanti kalau ada mau lagi bonus silakan. Lanjut, kita apa ya? Oke. Ingat Bu, kalau masuk materi ini, perhatikan yang bawa Dr. Sukor. Kaidahnya 3M. Rumus yang sudah diuji hampir 30 tahun. Ini loh hebatnya kalau kita punya ilmu terus disedekahkan, bahasa kita ilmu jariah sama seperti ini. Ibu pulang masuk ke masjid Salim cerita kemarin, kira-kira dapat pahala nggak Ibu? Dapat pahala. Kami dapat pahala nggak? Dapat. Makanya kami lebih semangat. Kenapa? Bayangin segini semua, pulang cerita berapa kebaikan. Barangkali mungkin saya sudah masuk kuburan, jalan terus karena ibu menjalankan enzim. Materi inti, perhatikan baik-baik. Kalau mau difoto silakan, kalau nggak perhatikan. Rumus bakunya adalah ibu harus menggunakan 1 rumusnya, 3 dan 10. Ini rumus yang tidak boleh diubah-ubah. Baku. 1 mewakili gula atau juga molase atau juga GMT, bukan gula pasir. Larangan keras gula pasir. Kenapa lu? Kenapa? Kenapa nggak boleh gula pasir? Karena sudah ada kimianya. Betul? Iya. Ya. Ibu gula, ibu tahu molase. Ada contoh molase nggak teman-teman? Ada. Molase, ibu yang di Jawa dekat dengan pabrik tahu, pabrik gula. Itu terakhir itu limbahnya hitam mana? Kental kayak apa aspal. Sebagian ada yang mengatakan botong namanya, apapun namanya, molase. Itu nggak ada harganya Bu. Tapi kalaupun sampai sini 1 botol 10.000 bukan harga molasenya, tapi ongkos transportasi. Molase 10.000 lah kira-kira. Murah apa mahal? Murah. Atau GMT, gula merah tebu. Ini contohnya. Bisa ini Pak? Deketin ibu. Jangan dipegang sama wadahnya aja, biar kita. Ya, 1 gula merah tebu. Nggak tahu apa namanya Bu, gula pas, gula Jawa, gula apa? Kerengan. Iya. Tapi ibu boleh juga gula aren, boleh. Tapi mahal. Ya merah. Ya. Gitu kan ya, kok itu Bu. Ada demek. Sakit, dicipnya sakit tuh Bu. Oke, sudah. Anis tuh Bu. Nanti kita lihat. Oke, yang pertama ya, 1 gula molase atau GMT. Yang 2, ini BO. Paham Bu ya? B-nya adalah bahan, O-nya organik. Ya, yang 3 itu bahan organik. Sebelum lanjut, saya tanya, ibu depannya ada pisang. Coba diambil 1 Bu, tolong Bu. Ibu ambil 1. Ibu boleh deh diambil makan bonus. Berarti kan Ibu, ini bukan sulapan, bukan. Oke. Kulitnya nanti dia. Anggap ibu sudah selesai. Tinggal apanya? Kulit. Oke, sepakat semuanya? Perhatian. Iya. Ibu, mana Pak Dimin? Kasih mic-nya Pak Dimin. Ibu, kalau ibu sudah menikmati pisang, di rumah kan juga sama ya? Mohon maaf, di rumah yang dimakan kulitnya pisang gitu. Pisang. Kamunya beda. Kasih mic-nya. Masa kulitnya. Semua sepakat, semua pada dengerin jawabannya. Ibu, kalau di rumah ibu sudah menikmati pisang seperti yang sekarang ini, tinggal kulitnya. Kulitnya kasih ibunya. Kulitnya diapain Bu? Dibuang. Ya. Kulitnya dibuang. Angkat tangan yang sama dengan ibu. Angkat tangan. Buang. Dibuang. Saya yang angkat tangan lagi. Saya juga dari awal dikasih bisikan, Pak Haji hati-hati. Pesertanya ini orang kaya semua. Amin Bu. Amin. Pesertanya orang kaya semuanya. Amin. Baru putar nggak apa-apa ya. Iya. Kenapa saya bilang kaya? Yang ibu lakukan buang, yang sebagian teman-teman di tempat kami itu mutiara harta karun. Makanya kami berusaha nyari ini sampai siapa yang main dekat Ubung, angkat tangan dekat Ubung. Ubung. Saya nyari Batu Kadi Bu. Di tempat Batu Kadi jauh pada dari sini. Jauh, dan rumah ibu dekat. Saya yang jauh nyari itu
Ibu yang dekat mungkin nggak nyari kan? Ya karena belum tahu ilmu. Nah, kami berburu tadi pagi ibu subuh, ya, untuk supaya di sini. Ada yang masih bagus coba tadi, yang masih potongannya. Apa namanya? Yang mana? Yang masih kurang ada? Bukan yang masih. Oke, Bu, bahan organik bisa berupa sayur, bisa berupa Buah. yang di rumah tangga selain sayur sama buah apa, Bu? Yang organik, angkat tangan. Yang ngerti? Daun sayur. Pembungkus. Eh? Daun pisang. Daun pisang daun. Oh enggak, daun juga ya. Sayur kan? Oh iya. Artinya gini, yang di luar kategorinya ada nggak di rumah tangga? Paling banyak ini ya. Kalau nggak buah, sayuran. Kalau nggak sayuran, daunan. Ada yang lain tadi, Pak, di Osaki boleh nggak? Saya kan bikin botok, habis itu saya masak. Jadi daunnya kan matang, masukin. Kecuali daunnya sama makan. Daunnya kan dibuang kan? Nah, daripada dibuang ke TPA, olah. Jelas ya? Sayuran atau buah? Kalau kayu, Pak. Kayu. Kayu jangan. Jangan di enzim. Makanya saya bilang, kalau kayu, ibu Caca masuk Osaki. Osaki ya. Osaki. Jangan campur-campur. Makanya perhatikan di sini. 1, 3, 10. Rumus baku. Jangan dirubah. 3-nya masuk bahan organik. Bahan organik bisa sayur, bisa buah, kira-kira gitu. Paling banyak jenisnya kan jelas. Ya. Nah sekarang saran kita. Kalau sayuran, usahakan dengan sayuran sendiri, usahakan buah dengan buah sendiri. Kenapa begitu? Karena beda nanti outputnya. Kalau ibu sayuran, bekas sayuran, daun sayuran dan segala macam, dibikin enzim bisa, tapi outputnya untuk pertanian, ibu dari penyuluh. Kalau yang ini untuk buah, banyak untuk kesehatan, kecantikan lah segala macam. Ada yang datang tadi, Pak, temannya saya kemarin sakit gini-gini, silahkan nanti coba itu enzim. Ya. Ingat sayur buah. Nah buah usahakan lebih dari 5 macam. Contoh, ini buah apa, Bu? Ada yang pernah tahu? Ya. Ini buah semangka. Kulitnya apa isinya? Nah, kalau itu kan di buah. Iya. Kalau saya bukan. Yang tetap saya makan isinya, Bu. Kulitnya saya buang. Ada yang suka kulitnya? Enggak. 1 semangka contoh. Kedua apa nih? Jeruk. Ketiga apa nih? Pisang. Jambu. Jambu. Mana sih, Bu? Nanas. Yang belakang apa ini? Nanas. Ya takutnya jeruk juga gitu. Nanas. Berarti 3 ya. Saya carikan lagi. Satu lagi apa nih? Nah ini. Mana melonnya? Nggak ada. Oh, nggak ada melonnya. Oke. Usahakan 5, Bu ya. 5 jenis. Tapi kalau tidak ada jenis mah nggak apa-apa. Ini melon. Oh, papaya. Pasti benar. Di tempat saya melon, Bu. Itu papaya ya. Itu alasan orang ngeyel lah. Udah bilang papaya aja. Oke, anggap 5. Hindari buah-buahan yang beralkohol banyak. Contoh apa, Bu? Durian. Durian jangan dipakai enzim. Alasannya tempatnya meledak. 2. Alpukat. Oh, alpukat nggak boleh. Itu keras gitu. Kasmitanya keras. Apalagi, Bu? Nangka. Nah, aku pakai tadi, Bu ya. Nangka, alpukat, durian. Jangan dipakai enzim. Kasih saya. Karena gasnya tinggi. Paham ya, Bu ya? Terus kalau ibu lagi pas ketemu sama pepaya, karena ada bijinya itu, usahakan bijinya jangan dicampur, dihilangkan. Jadi tinggal kulit sama daging, kalau masih ada dagingnya. Pisang yang ibu tadi, justru enzimnya paling banyak di kulit. Oh, pisang. Itu bukan berarti saya menganjurkan ibu makan kulit, bukan. Saya cuma menyampaikan justru enzimnya banyak di kulit. Jelas, Bu ya? Oke. Yang ketiga, ini air. Ya, air bisa air sungai, bisa air hujan, bisa air danau, bisa air apa lagi, Bu? Keran. Air keran.
air selokan. Pram, keran. Terakhir sumur ya belum ya? PDAM. Sumur. Nah yang terakhir PDAM. Tan. Nah, PDAM PDAM ini tidak direkomendasikan. Oh, Boleh. kapal. Kalau terpaksanya nggak ada PDAM, ibu hanya punya PDAM, usahakan didapat 3 hari minimal. 3 hari ya. Oh, di dia. Supaya dia turun proteinnya. Nah, setelah dicampur gulanya 1 kilogram, BO-nya 3 kilogram, airnya 10 liter. Yang nggak satu tes itu. Ibu cari wadah satu yang kuat seperti ini. Jangan dari kaca. Khawatirnya meledak. 1. 2, tutup atasnya atau bibir atasnya yang lebar. Jangan yang kecil seperti botol aqua. Tidak disarankan. Ya, 1 besar. Yang kedua, ibu usahakan waktu bikin sisakan ruangnya udara, jangan full. Minimal 20%. Ini sudah muslimat ya? Muslimat ya, itu sudah bikin referensi. Kalau orang dulu buat muslimat ya. Wes, keren. Iya, oh ya, jelas. Oke. Usahakan 1, jadi kan? Kalau ibu punya 1 kilogram gula, berapa BO-nya bu? 3 kilo. Berapa airnya? 10. Ingat, tidak boleh yang butiran kecil, tidak boleh yang gampang pecah, ya. Iya. Sekarang yang ada di depan ibu kita langsung praktek, nanti siap-siap ya. Oke, yang ada di depan ibu itu gentongnya isinya 50 liter. Ayo kita main matematika lagi. Ingat bu, rumusnya 1, 3, dan 10. Sekarang saya balik. Airnya ini 50. Konon peraturannya nggak boleh penuh, bikin 30. Saya tulis airnya rumusnya 30 liter karena nggak boleh penuh. Berapa BO-nya? 9. Pak Dimin, bagus Pak Dimin. 9 Pak Dimin. Ini punya handphone. 9 kilo. Setuju? Satunya gulanya berapa kilo? 3. Nah, 3 kilo ini banyak yang jawab Pak Dimin. Boleh cukup enggak? Banyak yang jawab tuh Pak Dini. Oke, ingat satunya jadi 3 kilo gula. Kita udah siapin, mempercepat. Yang kedua, tiganya menjadi 9 kilo. Ini semua jadi 30. Nanti diaduk jadi 1. Setelah selesai tutup rapat, biarkan 3 bulan. Sudah ada tulisannya di sini. Sudah bu, jadi untuk panennya kapan tahu? Ya, lengkap itu. Nanti ini dibawa pulang sama PW loh, bukan di sini. Bawa PW. Ya, ingat ya, 1, 3, 10. Sebelum saya lupa, saya udah bawa alatnya. Ibu tahu ini bu? Tahu ini? Kompres. Kompres sudah. Oke, tahu ini bu? Harganya mahal murah. Siapa yang punya anak kecil? Enggak. Ya bayi? Enggak punya. Siapa yang bayinya nggak bisa tidur? Masukin imagine di setengah sepertiganya. Murni ya, jangan dicampur ya. Murni isi sepertiga, pakai bantal. Ini agak umel sama di rumah ini sudah hampir 2 tahun saya pakai ini. Ini yang anaknya sering rewel tidur malam susah pakai bantal. Bapaknya gimana? Boleh. Hanya bedanya kalau saya beli 2, kalau bapak perlu banyak berarti tinggal nambah. Di apotek beli gampang, ini online lebih murah. Yang bisa 1 paket 3. Isi itu enzim. Berikutnya tadi mana nih Pak Jimin? Itu yang mana? Pembelajaran matematika. Piring. Ini bu. Ibu tahu kenal ini? Iya. Sunlight. Iya. Biasanya untuk siapa bu? Piring. Piring sama apa lagi? Perabot. Wastafel. Ibu pulang dari sini masing-masing, nggak usah nanti kirim ke WA, itu adalah masing-masing. Perhatikan di wastafel ibu di rumah masing-masing, perhatikan copot di bawahnya ada putih-putihnya benar. Kenapa? Lemak. Iya. Salah satunya minyak, apapun minyak. Betul. Saya sudah tinggalkan ini pun bisa contoh ya. Saya ganti dengan enzim full. Saya buat contoh kalau ibu mulai belum yakin, setengah dulu lah. Setengah dulu, enzim setengahnya sunlight atau mama lemon atau apapun juga. Setengah dulu. Nanti perhatikan dan bedakan.
Kalau suatu hari nanti ternyata ibu sudah yakin ganti ini semua, berarti saving apa enggak? Saving. Urusan piring. Ibu ngepel pakai apa biasanya? Ngepel. Obat Ibu pel. ngepel, saya udah nggak pakai. Nah nanti bilang sama suaminya masing-masing, ini rahasia kita loh ya, jangan sampai bocor. Jadi bilang sama suaminya, tetap beli sampai, beli super pel, duitnya Tabung. sepakat ya bu? Sepakat. Bocor saya juga sama suami. Saya nyimah apa pakai bensin, ini pakai bensin. Sampai anak itu saya kasih bensin, semua bersihin kaca ini. Udah ada lagi PMI kok. Ya, jelas ya. Oke, sepakat ya. 1, 3 bilang. 1 itu menjadi 3 kilo. 9-nya menjadi 3 menjadi 9, 10 jadi 30. Sampai sini ada pertanyaan sebelum praktek? Ada pertanyaan? Yes. Pak Dimin, kasih minyak Pak Dimin. Oke. Ibu-ibu habis ini siap berdiri, maju ke depan, mau naik ke sini boleh, mau nyampe boleh. Ibu gunakan dan tanya langsung, lihat langsung bagaimana cara membuat. Ya, tadi kan cuma teori nih. Ya, ibu langsung lihat. Semua mapan-mapannya ada. Silakan bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, saya tadi kurang jelas yang untuk ditaruh sini itu EcoSCB-nya ukurannya berapa? Sepertiga. Apa perlu dicampur air kembali? Terima kasih. Murni. Terima kasih. Jadi sepertiga, karena saya pernah ngisi setengah, 2 hari kekocok-kocok gara-gara dia jadi ngembung. Jadi yang ideal sepertiga ya, saya bacain sepertiga dan tidak perlu diencerkan, murni. Ya, untuk betis, untuk kaki, untuk tulang punggung pakai ini sambil tidur. Coba, ya. Saya gini bu, ini mohon maaf istri saya udah pulang. Saya tidur sama istri saya panas banget. Ya, pulang-pulang istri orang lain. Saya tidur, begitu bangun punya saya panas. Punya istri saya enggak. Apa itu kesimpulannya? Tergantung ada penyakit, karena ini kan menyerap. Barangkali saya kolesterol ada, jantung ada, diabetes ada, barangkali kita tidak tahu. Tapi begitu istri saya sama tidurnya, sama badannya, kenapa dia nggak panas? Saya panas banget. Jadi nggak usah hirau, nggak usah risau, apakah kita panas banget, yang penting tempel saja. Kan gampang tuh. Nah, sampai kapan? Sampai ibu buka, bau apa enggak? Kalau bau, lagi-lagi jangan dibuang, masukkan ke Toilet. enggak ya? Begitu. Ada lagi pertanyaan? Ya Pak, alhamdulillah. Jadi semua jangan sampai ada yang terbuang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin Bapak, saya kebetulan punya komunitas ekoenzim. Nah, kalau tadi itu cairan murni ekoenzim yang dimasukkan ke dalam bantalan, kami ada ampas dari ekoenzim itu dibuat dari plastik untuk bantalan. Apakah sama manfaatnya seperti yang tadi pakai air ekoenzim murni? Tidak. Oke, saya masuk ya. Prinsipnya sama. Hanya pengolahan penyajiannya. Kalau ini ibu kita kasih hari ini langsung masuk. Kalau ampas ibu harus perlakukan dulu. Dipanaskan dulu, dikeringkan, dan ingat keringnya nggak boleh matanya masuk. Harus angin-angin. Ya, di situ digiling. Ya jadi. Nah yang ketiga cek dulu apakah dia bau atau enggak. Karena kadang-kadang kan kita bau nih, karena orang nggak kuat, ditambahkan parfum. Jadi kalau yang tadi dibantah boleh, prinsipnya sama, hanya sebelum dipakai ibu melakukan perlakuan dulu. Kalau ini langsung, hanya beli ini aja. Saya lupa waktu itu kalau nggak salah 22.000. Apa itu namanya Pak? Kita Tempatnya, ya, tempat sama kompres. fungsinya. Hanya itu lebih. Baik lagi, ada lagi ya. Loh, bener kan tadi sampai jam 5 sore ngomongnya. Ya. Terima kasih Pak. Siap. Ini saya menyimak yang Bapak sampaikan untuk pembuatan ekoenzim ini. Tadi yang prosesnya yang ditutup rapat itu sama sekali nggak dibuka selama 3 bulan ya Pak? Betul.
Kemudian kan di situ ada campuran bahan organiknya Pak. Itu nggak bau ya? Nggak bergas kan? Ininya maksudnya Bu? Iya. Oke. Oke. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Pertanyaannya bagus, mohon perhatikan semua dan tak lewat. Salah satu metode adalah ekoenzim. Kita sudah praktekkan lama loh. Ternyata metode ekoenzim belum bisa menjawab keseluruhan permasalahan persampahan. Bisa dipahami ya? Jadi kami sudah melakukan ekoenzim. Contohnya begini, ibu bawa ke tempat kami segini nih, bahan organik. Nah, untuk menjadi sistem ekoenzim ada kriteria. Satu, segar. Biasanya segar itu nggak lebih dari 2 hari segar. Yang kedua, tidak busuk. Yang ketiga, tidak semua jenis bisa masuk. Gitu ya. Artinya apa? Dia metode mengurangi sampah secara keseluruhan, mengurangi, tapi tidak bisa mengakomodasi, menyelesaikan seluruh permasalahannya. Makanya kami tawarkan ekoenzim, kami tawarkan OKC, tawarkan komposter dan segala macam. Sehingga dipilih. Mudah-mudahan dengan berbagai metode terakhir tinggal sedikit. Tahu ya? Jadi ekoenzim tidak menjawab karena dia perlu kriteria. Kriteria bahannya maksudnya. Nggak boleh sembarangan. Ya, jelas. Ada satu tambahan lagi Pak. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak, kita kebetulan di rumah sudah nyoba jalanin program untuk memilah sampah dan organik sama yang non organik. Kita pakai ember yang ada tutupnya. Kita coba waktu itu. Saya nggak tahu takarannya itu saya salah apa tidak. Waktu itu sudah berupa cairan, saya kumpulin, saya coba untuk nyiram bayam, tapi ternyata mati bayam saya. Mungkin saya salah di takaran atau gimana. Terus yang kedua, kita mau tanya bahwa kita berusaha untuk ngajak juga teman-teman untuk berusaha untuk milah sampah ini untuk bikin cairan yang berupa menjadi pupuk organik. Nah, ini kita tanyakan, ketika sudah nanti menjadi pupuk organik, nanti menjadi cairan yang kita kumpulkan, karena semakin banyak itu kan nanti kita ngerasanya karena lingkup perumahan nggak semuanya kita punya lahan untuk wadah untuk proses ya Pak ya. Nah, kita nanti takutnya itu karena kelamaan tidak ada penyaluran untuk hasil dari yang sudah kita dapatkan ini, itu kita kemana gitu loh. Apakah kita ada tempat atau organisasi yang ada ngambil untuk hasilnya ini? Apakah dari para petani yang mau ngambil membeli untuk dari hasilnya ini gitu? Oke, terima kasih. Cukup ya. Yang pertama tadi apa? Oh, takaran. Takaran. Di WhatsApp-nya Ibu itu ada satu titik. Nanti perhatikan yang untuk tanaman. Kalau tidak salah 1.500. Jadi jangan berpikir begini Bu, ini murni ini. Misalkan tadi mana murninya, oke? Langsung Bu tuangkan. Biasanya mau tambah bagus, tambah mati. Betul. Panas ya. Benar ya. Oh, jadi di enceran. Jadi ada ukurannya. Cuman masalahnya dalam diri, Pak, kalau saya bikin terlalu kental, nanti sangat cepat habis. Betul, dia cepat habis. Makanya dibikin encer. 1:500, 1:300 sudah bagus. Mungkin barangkali Ibu saking semangatnya tuh, murni dituang semuanya, lalu malah mati Pak. Katanya bagus itu. Iya. Itu satu. Yang kedua, untuk semua Bu, ini buka wacana kita. Jangan pernah berpikir di awal, ini penting. Jangan pernah berpikir di awal saat Ibu punya hati yang baik menyelamatkan bumi lewat pengolahan sampah,
ibu akan menghasilkan uang yang luar biasa. Enggak. Contohnya tadi, setelah jadi kompos kan dari ambil. Pertanyaannya kenapa nggak diambil? Kalau saya misalkan punya ibu katakanlah bagus, udah coba nggak lewat itu, pasti saya ambil. Karena ibu kan belum terukur, belum terarah, apalagi mau dijual. Maka sama saya jangan dijual. Sebab kalau dijual, ibu nanti kena peraturan perundang-undangan perdagangan. Iya. Maksudnya baik dan dapat uang, tapi karena ada peraturan negara, ibu kandungannya berapa segala macam kan saya sudah mau apa? Betul. Lebih baik dikonsumsi Sendiri, iya. Yang kedua ini kan ada komunitas dulu, manfaatkan komunitas. Muslimat NU yang ada di pasar. Saya punya ini kompos banyak banget, siapa yang mau? Kan gitu. Kalau di sini nggak bisa bu, itu maksud saya. Nah, berarti tidak dapat duit. Sebentar dulu bu, ibu dikasihkan kesempatan sama Allah punya ilmu, terus dapat kompos dibagikan sama orang. Yang kelima jadi bilang gimana? Benar.